Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam Itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Senang ya datang ke Islam Itu Indah ya? Senang dong. Kita lanjut lagi ya. Yang di rumah juga pastinya ya siap ya. Tema kita masih sama. Allah lagi dekat dengan kita atau menjauhi kita. Ada tandanya loh. Apalagi tandanya nanti nih setelah tayangan ini. Datang ke makam keramat biar dapat berkah. Kita lihat tayangannya silakan. Kita sambungkan nih. Katanya kalau Allah itu tahu kita, kita tahu Allah lagi jauh atau dekat sama kita itu kalau kita itu lebih percaya diri kita akan janji Allah. Jadi kita lebih percaya akan janji Allah daripada sesuatu yang di luar syariat agama kita gitu. Percaya akan janji Allah dibandingkan sesuatu di luar syariat. Betul. Tapi ada juga orang yang percaya sama Allah tapi melakukan sesuatu yang di luar syariat. Oke. Itu gimana Ustaz Syam? Silakan. Terima kasih Mas Soni, tabe guru kami Ustaz Maulana, guru kami Habib Muhammad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sedang dekat dengan hambanya, maka Allah akan senantiasa membimbingnya. Sehingga kita diajarkan setiap sholat mesti membaca ihdinas siratal mustaqim. Yang diminta hidayah. Supaya apa? Senantiasa di jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang terdahulu yang benar. Siapa itu? Para anbiya, nabi-nabinya Allah, para rasulnya Allah, para salafus saleh, orang-orang saleh. Maka ini yang diikuti jalannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang tersesat, bukan orang-orang yang dimurkai. Amin ya rabbal alamin. Mana contohnya orang yang percaya dengan janji Allah dibandingkan percaya yang lainnya? Lihat Nabi SAW ketika ada tawaran di luar syariat. Apa tawarannya? Muhammad, udahlah damai aja kita. Gimana damainya? Hari ini kami menyembah Tuhanmu. Besok kau sembah Tuhan kami. Besoknya lagi kami lagi yang sembah Tuhanmu. Selang-selinglah daripada kita berperang kayak gini. Bermusuhan, dahulu kita baik-baik saja. Sekarang kita bermusuhan. Apa jawaban Rasulullah? Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ada ultimatum, tidak boleh. Pokoknya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Maka percaya akan janjinya Allah, tidak percaya selain daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Itulah yang mesti dilakukan. Lihat bagaimana orang-orang soleh ketika berjualan. Mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berjualan dia jujur, dalam berbisnis dia jujur, dalam berjualan dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang terjadi? Keberkahan meliputi apa yang dilakukan dalam perniagaannya. Rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Orang yang melakukan pekerjaan, perniagaan, usaha dia, tapi dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan keberkahan di dunia dan Allah janjikan kebahagiaan di akhirat. Tapi ada juga orang ini percaya sih sama janji Allah, percaya akan hari akhir, tapi dia juga melakukan pelanggaran syariat. Kalau dia sudah tahu lalu dia melakukannya, hukumnya fasik. Orang yang berdosa. Tapi kalau sudah menyekutukan Allah, di atasnya fasik, jadinya orang yang musyrik. Berarti kalau nggak tahu nggak apa-apa? Kalau nggak tahu mesti cari tahu. Soalnya ada yang gini, kalau kita ngasih tahu seseorang nih diajak kajian, nggak usah deh, ntar gue jadi tahu hal yang lain, ntar gue jadi dosa, mendingan gue nggak tahu, katanya gitu sekalian. Nggak boleh kayak gitu. Ada orang yang tidak tahu karena memang tidak tahu, ada orang yang sengaja tidak tahu. Pengajian di mana-mana tidak mau ikut ngaji. Beda loh pengajian sama cari sendiri di HP. Kalau cari sendiri di HP itu bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Ustaz Syam. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung aja mau nanya, boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya. Ibu mau nanya?
nanya ya. Ayo ibu ikut saya, silakan ibu. Sini, coba bu, kasih salam dulu. Ibu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jamaah Majelis Taklim dari Kota Palembang. Nama saya Ibu Betty. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Betty. Habib izin Habib. Nanti ibunya sama mau nanya. wong kita ini. Sama, sama-sama dari Palembang. Wong Gitu. Alhamdulillah Ustadz kita ketemu. Iya. Habib saya mau bertanya. Katanya Allah itu sayang sama kita. Kita sudah punya rencana yang tersusun rapi, tersusun sesuai dengan anjuran yang disunahkan oleh Rasul. Tapi ketika yang mau kita laksanakan itu ternyata mengalami kegagalan semua. Kalau Allah sayang, kenapa kita harus mengalami kegagalan itu, Ustaz? Oh, kalau Allah sayang kenapa kita harus mengalami kegagalan? Itu ya Bu ya? Iya Ustaz. Baik, tepuk tangannya dong. Bu Betty duduk dulu, nanti dijawab sama Habib Muhammad ya melalui tausiah ya. Silakan Habib Muhammad. Siap. Contoh. Ini contoh nih, misalnya ada si A suka dengan si B. Suka nih sudah berdoa, subhanallah, saya senang banget sama dia. Matanya ya gitulah Indah. Matanya indah. Matanya indah. Seperti bola Pokoknya pingpong. saya senang lihat. Tapi subhanallah yang Allah katakan, yang Sayyidina Imam Ali mengatakan innama fil man'i al-ata. Di situ ada larangan dari Allah, sebenarnya di situ ada kasih sayang Allah. Cuman kita merasa kalau doa kita itu tidak diijabah oleh Allah, kita merasa itu kita tidak disayang, salah. Ini contohnya misalnya. Terkadang kasih sayang Allah itu kita sadarnya itu enggak sehari dua hari. A suka dengan si B. Tapi suatu saat subhanallah si B yang ini perempuan yang dia sukai nikah sama orang lain. Atau ibu balik. Atau si perempuan suka sama si A nih. Ini laki-laki nih suka. Ini laki-laki subhanallah dia nikah sama orang lain. Itu perempuan, itu laki-laki dia nikah sama orang lain. Hingga 20 tahun ketemu sama tuh laki-laki. Lagi duduk di emperan pinggir jalan. Ibu akan bilang, alhamdulillah nggak jadi sama dia. Gitu kan? Ya. Berarti itu Allah sayang nggak sama kita? Allah sayang nggak sama kita? Karena pada saat itu hawa nafsu kita yang berbicara sehingga kita lupa sebenarnya ada rahasia, ada kasih sayang di balik doa kita atau hajat kita digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Imam Ali tadi mengatakan innama fil man'i al-ata. Di situ ada hajat kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bilang, oh kalau Allah sayang sama kita, kenapa digagalkan? Sebenarnya karena, bahasanya mesti kita balik. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, maka Allah gagalkan tuh. Dikatakan an-nas mudabbir wallah mugaddir. Ada peribahasa yang mengatakan manusia hanya bisa berencana, tetap takdir yang menentukan. Allah yang menentukan takdir tersebut sehingga Allah tahu nih ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dijadikan urusannya. Mungkin kalau dijadikan mungkin kita tidak panjang jodohnya. Masya Allah. Berarti ada rahasia di balik itu semua. Sebenarnya kita Pasti. jangan salah sangka gitu ya. Betul, harus bersangka baik kepada Allah dengan apapun takdir yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad. Sama-sama. Boleh tepuk tangannya dong. Gimana Ibu Betty terjawab? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi ya jamaah ya. Kali ini kita sama-sama akan mendengarkan Ustadz Maulana akan membawakan cerita yang sangat menarik. Kira-kira tentang apa ya? Yuk kita masuk ke segmen Ustadz bercerita. Kisah pemabuk yang tobat. Mendapatkan hidayah. Bahkan menjadi penyebab ditaklukkannya Persia. Yang sekarang jadi Iran. Tahu nggak? Kalau Allah menghendaki seorang mendapatkan hidayah, seorang pemabuk pun berubah menjadi ulama besar.
Siapakah beliau? Kisah Abu Mahjan. Seorang ulama perawi hadis yang masuk Islam di 9 Hijriah. Dan beliau wafat di 30 Hijriah. Maaf, beliau pemabuk. Gak bisa keluar, tidak bisa berhenti dari mabuknya. Dia ibadah pun masih mabuk. Sehingga sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas menghukumnya, dicambuklah Abu Mahjan. Karena hukuman bagi pemabuk adalah dicambuk. Tahu nggak? Tidak sampai di situ. Ketika terjadinya perang, dia ingin ikut perang. Perang bersama Persia, melawan Persia. Tahu nggak? Pada saat perang itu beliau dipenjarakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipenjarakan daripada gangguin, dia mabuk. Dia jauh gak mau ikut berperang, tapi dia pemabuk. Masukkan di penjara. Dalam penjara dia berteriak, keluarkan aku. Aku ingin membantu kaum muslimin. Aku mau membantu. Beliau menulis surat kepada penjaga penjara itu. Berikan kepada istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Berikan aku pedang dan berikan aku kuda. Diberikanlah, diizinkanlah keluar. Aku akan balik lagi masuk ke penjara. Yang penting saya ikut berperang dulu. Dengan menyamar, dia menutup wajahnya. Lantas dia pergi ke medan perang. Masya Allah, tabarakallah. Di saat kaum muslimin terdesak dari tentara Persia, Abu Mahjan dengan menyamar berkuda, membawa pedang, dia menangkan peperangan itu. Habis itu dia kembali ke penjaranya, lantas minta dikembalikan kuda dan pedang itu, lantas masuk kembali ke penjara. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia cerita kepada istrinya, hampir saja kita kalah, tapi untung ada seorang berkuda yang kita tidak tahu siapa orangnya. Tapi kalau aku lihat gerakannya, seandainya Abu Mahjan tidak di penjara, saya yakin itu Abu Mahjan. Apa kata istri beliau? Itu benar, itu Abu Mahjan. Dan apa yang terjadi? Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Rasul memanggil Abu Mahjan datang. Untuk apa? Maafkan aku, engkau sudah kubebaskan. Dan apa kata Abu Mahjan? Hari ini saya sudah bertobat, tidak akan meminum minuman keras. Dari pintu hidayah ini luar biasa. Dari sini juga beliau Abu Mahjan menjadi perawi hadis, ulama yang terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Ini membuat kita jadikan pembelajaran bahwa pintu hidayah itu bisa datang dari mana saja dan di saat yang kita tidak sangka-sangka. Jangan pernah menjelekkan orang, dia pemabuk, dia apa. Jangan menjelekkan. Bisa jadi tiba-tiba datang hidayah padanya, justru dia jauh lebih baik daripada kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan tahu lagi gimana Allah kalau mau dekat dengan kita sesaat lagi. Jamaah, alhamdulillah.